yang like video ini. Semoga kaya raya, amin ya Allah. Mengapa seorang ulama dari kota jauh tiba di Baghdad hanya untuk melarang tahlilan dan yasinan, lalu menantang siapapun yang berani membantahnya? Pertanyaan itu mengguncang pasar Baghdad sejak pagi. Pedagang menghentikan transaksi. Warga berkumpul di alun-alun. Mereka melihat ulama itu berdiri dengan wajah keras. Ia membawa gulungan tulisan yang berisi daftar amalan yang menurutnya tidak boleh dilakukan. Ia membaca setiap poin dengan suara tinggi. Orang mulai cemas. Banyak keluarga di Baghdad biasa membaca Yasin untuk mendoakan kerabat yang wafat. Larangan itu membuat mereka bingung. Kabar itu sampai kepada Abu Nawas ketika ia sedang duduk di serambi rumah seorang tetangga. Ia sedang menikmati teh. Seorang anak berlari sambil membawa kabar bahwa ulama itu menantang siapapun yang berani berdiri di hadapannya. Abu Nawas tersenyum. Ia bertanya, apakah tantangan itu terbuka untuk semua orang yang memiliki akal sehat? Anak itu mengangguk. Abu Nawas langsung bangkit. Ia merapikan sorbannya, lalu melangkah menuju alun-alun. Ketika ia tiba, kerumunan langsung membuka jalan. Ulama itu menatap Abu Nawas dari kejauhan lalu berkata bahwa Baghdad akhirnya mengirim seseorang yang berani. Abu Nawas menjawab cepat. Ia berkata bahwa ia bukan utusan siapapun. Ia hanya datang karena mendengar ada larangan yang disampaikan tanpa alasan yang cukup. Kerumunan mulai berbisik. Udara terasa tegang. Ulama itu mengangkat tongkatnya dan bertanya keras. Ia bertanya apakah Abu Nawas siap diuji. Ia berkata bahwa tahlilan dan yasinan tidak pernah dilakukan para pendahulu. Ia menyebutnya amalan yang tidak memiliki dasar. Abu Nawas tertawa kecil. Ia berkata bahwa tidak semua yang tidak disebut berarti dilarang. Ulama itu terkejut dengan keberanian jawaban itu. Kerumunan makin rapat. Mereka menunggu lanjutan debat itu. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Ia menatap ulama itu dengan ringan seperti sedang berbicara dengan teman lama. Lalu dengan nada santai ia bertanya, apakah ulama itu pernah menghitung berapa kali ia menyebut nama Tuhan hari ini? Ulama itu terdiam. Abu Nawas berkata bahwa mungkin jumlahnya berbeda setiap hari. Ia bertanya lagi, apakah penyebutan nama Tuhan yang berbeda? Jumlahnya dari hari ke hari itu salah. Ulama itu tampak kehilangan. Kata Abu Nawas mendekat dan berkata bahwa mengingat Tuhan tidak memiliki batas angka dan tidak diberi aturan jumlah. Ia bertanya bagaimana mungkin kegiatan yang mengajak orang untuk mengingat Tuhan dianggap salah hanya karena caranya berbeda. Warga menahan napas. Ulama itu mencoba memotong. Ia ingin membantah. Namun Abu Nawas lebih cepat. Ia berkata bahwa ia belum selesai. Ia berkata bahwa ia datang bukan untuk menang. Ia datang karena Baghdad butuh kejelasan. Ia meminta ulama itu menyiapkan alasan yang lebih kuat jika ingin melarang sesuatu yang sudah membuat banyak hati merasa tenteram. Kerumunan gemuruh. Ulama itu sadar bahwa ia harus memberi jawaban lebih tajam. Ia menatap Abu Nawas dengan wajah menegang. Ia berkata bahwa ia punya argumen yang lebih kuat. Ia mempersilakan Abu Nawas bersiap menerima tantangan berikutnya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia menunduk sedikit lalu berkata, baik, tunjukkan argumen yang katanya kuat itu. Aku ingin melihat apakah logikamu setegas tongkat yang kau angkat. Kerumunan terdiam. Kalimat itu seperti serpihan api yang jatuh ke tengah panggung. Semua orang tahu, debat baru saja dimulai. Dan yang terjadi selanjutnya jauh lebih panas daripada yang mereka bayangkan. Alun-alun Baghdad semakin padat. Orang berdiri di atas peti, bangku, bahkan pagar demi melihat kelanjutan debat. Ulama itu mengangkat gulungan tulisannya dan berkata keras. Ia berkata bahwa semua amalan harus memiliki contoh yang jelas dari pendahulu. Ia menatap Abu Nawas dan menantangnya untuk menunjukkan satu contoh tahlilan atau yasinan yang dilakukan pada masa itu. Suasana langsung tegang. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia berjalan 2 langkah maju. Ia berkata bahwa ia tidak akan memberikan jawaban terburu-buru. Ia ingin mendengar alasan lengkap ulama itu. Ulama itu menganggap Abu Nawas sedang mengulur waktu. Ia langsung membuka halaman lain dari gulungan. Ia membacakan daftar amalan yang menurutnya tidak boleh dilakukan. Ia mengulang bahwa amalan tanpa contoh pasti tertolak. Ia berkata bahwa orang harus mengikuti aturan secara ketat. Warga mulai gelisah. Beberapa merasa takut, ada yang khawatir amalannya selama ini dianggap salah. Abu Nawas melihat wajah-wajah itu. Ia tahu bahwa perdebatan ini bukan lagi tentang dirinya. Ini soal ketenangan seluruh warga Baghdad. Ulama itu melanjutkan. Ia menantang Abu Nawas untuk menjelaskan mengapa amalan itu tetap dipertahankan oleh banyak orang.
Ia berkata bahwa orang sering mengikuti kebiasaan tanpa berpikir. Ia ingin menunjukkan bahwa kebiasaan itu tidak memiliki dasar. Kata-kata itu membuat kerumunan makin panas. Abu Nawas mengangkat tangan meminta waktu bicara. Suaranya tenang. Ia bertanya, mengapa ulama itu tidak pernah mempertanyakan kegiatan yang jelas-jelas tidak ada contohnya, namun tetap dilakukan tanpa masalah. Ulama itu mengerutkan dahi. Ia bertanya kegiatan apa yang dimaksud. Abu Nawas tersenyum. Ia memberi contoh yang sederhana. Ia bertanya, apakah ulama itu pernah menulis catatan harian? Ulama itu mengangguk. Ia berkata bahwa menulis catatan bukan ibadah. Abu Nawas menimpali. Ia berkata bahwa menulis catatan membantu orang mengingat pelajaran. Ia bertanya lagi, bukankah amalan yang membantu mengingat kebaikan dianggap mendekatkan seseorang pada ketakwaan? Ulama itu terdiam sejenak. Ia mencoba menjawab. Ia berkata bahwa itu tidak sama. Ia berkata bahwa cara orang beribadah harus sesuai contoh. Abu Nawas mengangguk. Ia berkata bahwa ia setuju soal mengikuti aturan. Namun ia berkata bahwa tidak semua ibadah membutuhkan bentuk yang saklek. Ia memberi contoh lain. Ia bertanya, apakah ulama itu pernah mendengar seseorang membaca doa dengan kalimat yang berbeda-beda? Ulama itu mengangguk. Abu Nawas bertanya lagi. Ia bertanya apakah doa yang berbeda itu salah? Ulama itu menjawab bahwa yang penting maknanya baik. Abu Nawas tersenyum. Ia berkata bahwa doa yang berbeda-beda itu adalah bukti bahwa cara mengingat Tuhan bisa beragam. Ia berkata bahwa tahlilan dan yasinan dilakukan untuk mengingat Tuhan bersama-sama. Ia bertanya, di mana letak kemudaratannya? Ulama itu mulai kehilangan kendali. Ia mengangkat suaranya. Ia berkata bahwa amalan itu hanya menjadi beban bagi keluarga. Ia berkata bahwa itu lebih banyak tradisi daripada ibadah. Kerumunan terkejut. Banyak yang mulai berbisik marah. Abu Nawas mengangkat tangan lagi. Ia berkata bahwa ia tidak ingin keributan terjadi. Ia menatap ulama itu dengan tajam. Ia berkata bahwa jika lawannya menyebut tahlilan dan yasinan sebagai beban, maka ia harus menunjukkan bukti yang kuat. Ia bertanya apakah ulama itu pernah melihat keluarga yang dipaksa melakukannya. Ulama itu tidak bisa menjawab cepat. Ia tampak berpikir. Kerumunan menunggu. Abu Nawas perlahan mendekat. Ia berkata dengan nada rendah namun tajam, jangan jatuhkan larangan hanya karena kebiasaan itu tidak sesuai seleramu. Tunjukkan alasannya, atau aku akan membuatmu menunjukkan kelemahan logikamu sendiri. Ulama itu menatapnya dengan marah. Ia menggenggam tongkatnya. Ia berkata bahwa ia siap menghadapi bantahan apapun. Ia berkata bahwa ia akan membawa argumen yang lebih kuat dari sebelumnya. Kerumunan terdiam lagi. Banyak yang menatap Abu Nawas. Mereka tahu bahwa puncak debat akan segera datang, dan langkah Abu Nawas berikutnya dapat membalik seluruh keadaan. Ulama itu mengibaskan jubahnya dan maju ke tengah lingkaran. Ia berkata bahwa ia akan menunjukkan bukti paling kuat. Suaranya meninggi. Ia berkata bahwa semua amalan yang tidak memiliki contoh langsung dari pendahulu pasti tertolak. Ia menatap Abu Nawas. Ia bertanya apakah Abu Nawas berani menolak prinsip itu. Kerumunan langsung memadat. Orang menahan napas. Abu Nawas berdiri tenang. Ia menjawab bahwa ia ingin mendengar penjelasan lengkap. Ulama itu mengangkat gulungan tulisannya. Ia berkata bahwa ia telah memeriksa banyak naskah kuno. Ia berkata bahwa ia tidak menemukan satupun keterangan bahwa para pendahulu berkumpul membaca Yasin setelah seseorang wafat. Ia berkata bahwa itu cukup untuk membuktikan bahwa amalan itu tidak boleh dilakukan. Warga terkejut, beberapa mulai gelisah. Mereka merasa argumen itu terdengar meyakinkan. Abu Nawas melihat perubahan itu. Ia menyadari bahwa jika ia salah langkah, maka seluruh warga Baghdad akan kehilangan keyakinan mereka. Ulama itu semakin percaya diri. Ia mendekat ke arah Abu Nawas. Ia bertanya apakah Abu Nawas ingin membantah hasil penelitiannya. Ia bertanya apakah Abu Nawas menganggap dirinya lebih tahu daripada para pendahulu. Kerumunan mulai bergemuruh. Abu Nawas masih diam. Ia menunduk seperti sedang memikirkan sesuatu yang rumit. Ulama itu tersenyum. Ia berkata kepada warga bahwa debat sudah hampir selesai. Ia berkata bahwa lawannya tidak mampu menjawab. Suasana berubah panas. Banyak orang mulai berbisik bahwa Abu Nawas mungkin kalah. Ulama itu semakin menekan. Ia bertanya cepat. Ia bertanya mengapa tahlilan harus dilakukan malam demi malam. Ia bertanya, apakah warga yakin bahwa itu membawa manfaat? Ia mengulang bahwa tidak ada contoh. Ia menegaskan bahwa amalan itu hanya tradisi. Ia ingin menutup debat dengan kemenangan. Abu Nawas masih belum mengangkat wajahnya. Ia menggenggam tongkatnya. Ia seperti menimbang sesuatu.
Warga mulai resah, putus asa mulai muncul. Bahkan beberapa orang menutup wajah karena takut melihat Abu Nawas jatuh dalam debat itu. Tiba-tiba ulama itu mengeluarkan argumen terakhir. Ia berkata bahwa ia memiliki bukti tambahan. Ia berkata bahwa para pendahulu menghindari hal-hal yang tidak mereka lakukan. Ia berkata bahwa itu alasan kuat untuk menjauh dari tahlilan dan yasinan. Ia mengangkat tangannya seperti hakim yang hendak menjatuhkan keputusan. Kerumunan terdiam, semua menatap Abu Nawas. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, hanya detak jantung yang terasa di udara. Abu Nawas mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya berubah tajam, seperti seseorang yang sudah menemukan celah kecil untuk meruntuhkan tembok besar. Ia menghela napas singkat, lalu ia menatap ulama itu tepat di mata. "Jika itu argumen terkuatmu," katanya dengan suara rendah namun jelas, "maka aku sudah melihat di mana letak kelemahannya." Ulama itu terpaku, warga tersentak, ketegangan memuncak. Semua tahu, kalimat berikutnya dari Abu Nawas akan menentukan arah perdebatan. Dan tidak ada yang siap dengan apa yang ia katakan selanjutnya. Abu Nawas melangkah maju, tongkatnya menyentuh tanah, menghasilkan bunyi kecil yang justru membuat kerumunan semakin hening. Ia menatap ulama itu tanpa berkedip. Ia berkata bahwa ia ingin bertanya satu hal saja, hanya satu. Pertanyaan yang akan menentukan apakah logika lawannya berdiri atau runtuh. Ulama itu mengangguk yakin, ia merasa sudah memegang kendali. Abu Nawas mengangkat alis. Ia bertanya apakah ulama itu pernah menggunakan lampu minyak berbentuk tabung kaca. Ulama itu menjawab iya. Ia berkata bahwa itu benda umum di Baghdad. Abu Nawas bertanya, apakah para pendahulu pernah memakai lampu berbentuk seperti itu? Ulama itu terdiam. Ia ingin menjawab cepat namun ia ragu. Orang-orang menunggu. Abu Nawas tidak memberi waktu. Ia bertanya lagi. Ia berkata bahwa para pendahulu memakai lampu tanah liat, bukan kaca. Ia bertanya apakah penggunaan lampu kaca itu salah hanya karena bentuknya tidak sama. Ulama itu terlihat gugup. Ia menjawab bahwa itu hanya alat bantu. Abu Nawas menimpali dengan cepat. Ia berkata bahwa tahlilan dan yasinan juga alat bantu untuk mengingat Tuhan. Kerumunan langsung bergemuruh. Ulama itu berusaha menahan diri. Ia ingin membalas namun Abu Nawas sudah memotong lebih cepat. Ia bertanya, apakah ulama itu pernah meminum air dari kendi logam? Ulama itu mengangguk. Abu Nawas bertanya lagi, apakah para pendahulu pernah melakukannya? Ulama itu menggigit bibir. Ia tidak bisa menjawab tanpa menjatuhkan logikanya sendiri. Abu Nawas melanjutkan. Nadanya makin tajam. Ia berkata bahwa ulama itu melarang amalan yang mengumpulkan orang untuk membaca ayat suci, padahal ia sendiri melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan pendahulu. Ia bertanya apakah ulama itu ingin konsisten dengan logikanya sendiri. Warga memandang ulama itu, banyak yang melihat wajahnya mulai memerah. Ia mencoba mencari celah. Ia berkata bahwa ibadah tidak sama dengan urusan alat. Abu Nawas tertawa kecil. Ia berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang membaca doa dengan jumlah kata yang sama setiap hari. Ia bertanya, apakah doa yang berbeda dari pendahulu itu salah? Ulama itu tergagap. Abu Nawas memberi pukulan terakhir. Ia berkata bahwa para pendahulu membaca Al-Quran setiap hari tanpa menentukan waktu tertentu. Ia bertanya apakah orang yang membaca Yasin pada malam tertentu melakukan hal yang buruk? Ia bertanya lagi, apa yang lebih berbahaya? Membaca ayat suci atau mengganggu keyakinan orang yang sedang berduka? Kerumunan langsung meledak dengan desahan panjang. Banyak warga mengangguk. Ulama itu mulai kehilangan pijakan. Tangannya yang memegang tongkat gemetar ringan. Ia melihat gulungan tulisannya seakan sudah tidak berguna lagi. Abu Nawas mendekat sekali. Ia berbisik namun cukup keras untuk didengar kerumunan. Kau mengatakan para pendahulu tidak melakukannya, tapi kau lupa bertanya apakah mereka melarangnya. Ulama itu tersentak. Warga menutup mulut menahan teriakan. Ada yang tampak bergidik karena menyadari bahwa logika ulama itu baru saja dipatahkan dengan kalimat sederhana. Ulama itu mundur selangkah. Ia mencoba menata napas, tapi Abu Nawas sudah menambahkan satu kalimat penutup yang membuat semua orang terpaku. Jika engkau ingin melarang sesuatu, tunjukkan larangannya. Jangan hanya tunjukkan ketidakhadirannya. Kerumunan riuh, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap ulama itu dan berkata bahwa ia menunggu argumen terakhir. Ia ingin melihat apakah lawannya masih punya cara untuk menyelamatkan pendapatnya. Warga menahan napas lagi. Mereka tahu bahwa debat hampir mencapai titik penentu. Dan jawaban ulama itu akan menentukan apakah ia bertahan atau tumbang total di hadapan Abu Nawas.
Ulama itu berdiri diam, tangannya masih memegang tongkat. Ia menarik napas panjang, wajahnya tampak gelap, kerumunan menunggu. Tidak ada yang berani bergerak. Abu Nawas menatapnya dengan santai, seolah ia sengaja memberikan waktu agar ulama itu bisa memilih, menyerah atau mencoba bertahan. Ulama itu akhirnya berbicara, suaranya lebih pelan. Ia berkata bahwa ia tidak menemukan larangan yang jelas. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menghindari amalan yang menurutnya tidak memiliki contoh. Ia mencoba mempertahankan martabatnya, namun nadanya terdengar goyah. Warga mulai saling pandang. Mereka melihat kebingungan di wajah ulama itu. Abu Nawas melangkah maju. Ia berkata bahwa kehati-hatian itu baik, tapi ia mengingatkan bahwa kehati-hatian tidak boleh menghapus hal yang membuat orang semakin dekat kepada Tuhan. Ia berkata bahwa tahlilan dan yasinan membuat orang berkumpul. Mereka mendoakan keluarga, mereka saling menguatkan. Ia bertanya, bagaimana mungkin kegiatan yang memperbaiki hati dianggap salah? Ulama itu menunduk. Ia tampak memikirkan kata-kata itu. Ia berkata bahwa ia tidak ingin membuat warga gelisah. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menjaga ajaran agar tetap murni. Abu Nawas mengangguk. Ia menghargai niat itu, tapi ia berkata bahwa menjaga kemurnian tidak boleh menghalangi kebaikan. Warga mulai menghela napas lega, tegangan terasa menurun, tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia berkata bahwa perbedaan pendapat itu wajar, namun ia mengingatkan bahwa larangan tanpa dasar bisa membuat hati keruh. Ia meminta ulama itu melihat kenyataan, tahlilan dan yasinan membuat orang tenang. Tidak ada permintaan aneh, tidak ada pemaksaan, tidak ada keburukan. Ulama itu perlahan mengangkat wajahnya. Ia menatap Abu Nawas. Ia berkata bahwa ia akan mengkaji ulang pendapatnya. Ia berkata bahwa ia tidak ingin membuat warga resah. Ia mengakui bahwa argumen Abu Nawas membuatnya melihat sisi yang berbeda. Kerumunan langsung bersorak pelan, bukan mengejek, tetapi lega. Abu Nawas mengangkat tangan agar kerumunan berhenti bersorak. Ia berkata bahwa ia menghormati ulama itu. Ia memuji kejujurannya mau mengakui kekurangan argumen. Warga mengangguk. Mereka menghargai sikap dua tokoh itu. Ulama itu menutup gulungan tulisannya dengan perlahan. Ia berkata bahwa ia siap berdiskusi lagi di hari lain dengan hati yang lebih tenang. Abu Nawas tersenyum. Ia berkata bahwa pintu rumahnya selalu terbuka. Ia berkata bahwa perdebatan bukan untuk mencari pemenang. Tujuannya agar akal dan hati saling menjaga. Kerumunan mulai bubar. Orang kembali ke pasar sambil membicarakan jalannya debat. Mereka memuji kecerdasan Abu Nawas. Mereka juga memuji ulama itu yang akhirnya memilih merendahkan ego. Abu Nawas berjalan pulang. Di tikungan jalan, seorang lelaki tua bertanya, apakah debat itu melelahkan? Abu Nawas tertawa kecil. Ia berkata bahwa yang melelahkan bukan debatnya. Yang melelahkan adalah mencari cara agar orang tidak terjebak pada larangan yang tidak pernah ada. Lelaki itu mengangguk. Ia bertanya apa yang akan terjadi jika ulama tadi kembali dengan argumen baru. Abu Nawas tersenyum sambil melangkah pergi. Jika ia kembali, katanya ringan, aku hanya perlu menyiapkan satu hal, cangkir teh. Karena yang ingin ku selamatkan bukan pendapatku, tapi akal sehat Baghdad.